Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih seputar tentang ilmu tajwid. Pada video yang lalu kita sudah belajar tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nah, pada video kali ini kita akan belajar lagi tentang hukum bacaan qalqalah. Mari kita belajar bersama. Di dalam ilmu tajwid, hukum qalqalah itu biasanya ada yang membaginya ke dalam 2 bagian, ada juga yang membagi dalam 3 bagian. Dalam video kali ini atau pelajaran kita pada video kali ini, kita akan membahas yang 3 bagian. Sebelum kita lanjut, kita akan terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa itu qalqalah. Jadi dalam ilmu tajwid, qalqalah itu adalah memantul. Jadi qalqalah itu adalah memantul atau pantulan. Nah, huruf qalqalah itu mempunyai beberapa huruf. Ya, terdiri dari ba, ja, da, to, dan ko. Jadi ada 6 huruf qalqalah. Kalau disimpulkan dalam kalimat baju di toko. Jadi untuk mempermudah menghafal huruf qalqalah itu disimpulkan dalam kalimat baju di toko. Atau ba, ja, da, to, dan ko. Selanjutnya, bacaan qalqalah yang kita pelajari pada hari ini itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, qalqalah sugra. Sugra artinya kecil. Atau pantulannya kecil. Yang kedua adalah kubra. Kubra artinya besar atau pantulannya besar. Sedangkan yang ketiga adalah akbar. Akbar artinya lebih besar. Jadi sugra kecil, kubra besar, akbar lebih besar. Pertanyaannya, kapankah terjadi hukum bacaan qalqalah? Jadi hukum bacaan qalqalah itu terjadi apabila di dalam suatu kalimat terdapat salah satu dari huruf qalqalah yang 6 ini dan berharakat sukun, baik berada di tengah kalimat maupun berada di akhir kalimat, atau karena adanya tanda wakaf sehingga terjadi sukun yang tidak asli atau biasa disebut dengan disukunkan. Jadi harakatnya tidak asli, sukun, tetapi dia berada di akhir kalimat, maka harus dibaca sukun. Nah, contoh qalqalah sugra itu dalam kalimat wa khalaqnakum. Nah, di sini ada huruf qalqalah di tengah kalimat yang berharakat sukun. Dan sukunnya adalah sukun asli. Nih. Wa khalaqnakum. Ini adalah contoh bacaan qalqalah sugra. Maka pantulannya harus kecil. Wa khalaqnakum.
Yang kedua, dalam contoh kalimat absarahum. Di sini juga ada huruf qalqalah yang berharakat sukun dan berada di tengah kalimat. Jadi pantulannya kecil. Sekarang kita ke qalqalah kubra. Contoh bacaannya min syarri ma khalaqa. Jadi min syarri ma khalaqa. Jadi di sini ada huruf qalqalah berada di akhir kalimat. Sebenarnya huruf qalqalah ini tidak berharakat sukun, tetapi karena dia berada di akhir kalimat, maka harus disukunkan. Itulah yang disebut dengan sukun yang bukan asli, tapi sukunnya karena disukunkan. Kenapa disukunkan? Karena dia berada di akhir kalimat. Contoh kedua adalah dalam kalimat hammalatal hatab. Nah, di sini juga ada huruf ba, hurufnya qalqalah. Dia tidak berharakat sukun asli, tapi karena dia berada di akhir kalimat, maka pada saat dibaca harus disukunkan dengan pantulan yang besar, karena dia adalah kubra. Sekarang kita lanjut ke qalqalah yang ketiga, yaitu qalqalah akbar. Qalqalah akbar itu terjadi apabila ada huruf qalqalah yang berharakat tasdid dan berada di akhir kalimat. Contoh bacaannya linnasi wal hajj. Jadi pantulannya lebih besar daripada qalqalah kubra. Linnasi wal hajj. Kalau yang tadi ma khalaqa. Kalau ini wal hajj. Ada huruf qalqalah yaitu ja berharakat tasdid dan di akhir kalimat. Contoh kedua, abi lahabew wa tabb. Jadi di sini juga ada huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat dan berharakat tasdid. Itulah yang disebut dengan qalqalah akbar. Jadi huruf qalqalahnya berada di akhir kalimat dan berharakat tasdid. Baik, jadi kesimpulannya, qalqalah sugra terjadi apabila ada huruf qalqalah berada di tengah kalimat dan berharakat sukun. Qalqalah kubra terjadi apabila ada huruf qalqalah di dalam satu kalimat berharakat sukun ataupun tidak dan berada di akhir kalimat atau ada tanda berhenti. Qalqalah akbar terjadi apabila ada huruf qalqalah berada di akhir kalimat dan berharakat tasdid. Baik, jadi pelajaran kita pada video kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang menonton video ini. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.